Kenapa yang bikin postingan atau menginstruksi bikin postingan kayak gini di akun Kemendagri ini orangnya nggak dipecat gitu ya. Ini karena ini fatal banget gitu ya, positive people informasinya. Nah ini pastinya masih terkait dengan kisruh gitu kan ya, kemarin gitu kan ya, terkait 4 pulau milik Aceh gitu kan, yang tiba-tiba gitu kan ya, publik melihatnya tuh kayak tiba-tiba gitu kan menjadi punya Sumatera Utara. Tapi ya alhamdulillahnya selamat gitu ya buat warga Aceh. Akhirnya pulau tersebut ini kembali gitu ya menjadi milik Provinsi Aceh. Wah, mantap sekali. Ini kalau nggak rame tentu ya nggak akan balik lagi kayaknya ya gitu ya. Kita yang menjadi sorotan gua adalah gini, terkait dengan postingan Kemendagri gitu ya dalam laman Instagramnya. Kan jadi sebelum ketika lagi kisruh-kisruhnya itu lagi rame-ramenya gitu, banyak protes dari netizen dan lain sebagainya. Kan Kemendagri ini memberikan postingan twing gitu kan di laman Instagramnya gini gitu ya. Itu tertanggal berapa ya, kalau kita lihat di tertanggal 13 Juni gitu ya. Dia tuh kayak klarifikasi gitu. Intinya klarifikasi kenapa status 4 pulau ini, bagaimana kronologinya. Nah, dia itu mencoba menjelaskan ya, Pulau Mangkir, Gadang ini terus dan sebagainya. Pokoknya dia ini menjelaskan intinya kronologinya tentang dari tahun 2008 gitu kan, terus 2009, terus bla bla bla, terus sampai jadi itu sempat dari 2009 itu sempat terhenti kan, misalnya mandek tuh sampai 2017, lalu kayak diproses-proses lagi dan sebagainya hingga di tahun 2025 gitu, dan akhirnya muncul Kemendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 yang membuat substansi yang sama dengan Kemendagri tahun 2022, yaitu menetapkan 4 pulau masuk wilayah Sumut. Nah itu dia mengambil kronologi rentan waktu itu gitu ya. Nah tapi kan akhirnya gitu, karena masih rame dan lain sebagainya, akhirnya kan Presiden Prabowo ini menetapkan gitu kan, setelah diundang gubernur-gubernurnya gitu kan dan lain sebagainya gitu, Gubernur Sumatera Utara, Aceh gitu, ke Istana Negara, dan akhirnya diputuskan bahwa pulau tersebut adalah milik Aceh gitu kan. Dan sebenarnya Kemendagri akhirnya tuh bikin postingan lagi nih, positive people, yaitu hasil verifikasi status 4 pulau. Nah, berdasarkan di postingan Kemendagri ya, dijelaskan berdasarkan peta topografi TNI AD tahun 1978 dan Kemendagri nomor 11 tahun 1992 tentang penegasan batas wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pulau Mangkir, Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Payang termasuk wilayah Aceh gitu ya. Tuh. Terus ini maksud gue, kenapa gitu loh, kenapa dia menarik yang di postingan pertama waktu lagi hype gitu ya, lagi netizen protes itu gitu, kenapa dia ngambil rentan waktu di tahun 2008, kenapa dia nggak coba menarik sejarah yang lebih panjang gitu kan. Nah ini kan udah ada nih dari tahun 1978 ya gitu, udah ada sejarahnya gitu kan. Terus sudah ada dari tahun 1992 bahwa pulau itu milik Aceh gitu kan. Kenapa dia nggak riset gitu loh, ditarik ke lebih belakang lagi, ini sebenarnya ini seperti apa gitu kan. Apalagi misalnya setelah pas kemerdekaan gitu, atau jalan kemerdekaan kan sebenarnya itu udah kebagi ya, maksudnya kayak yang dijajah Belanda ini jadi punya Indonesia, yang dijajah Inggris misalnya jadi negara Malaysia misalnya kayak gitu. Nah kenapa dia nggak ngambil rentan waktu tersebut? Karena kan di sana juga udah ada perjanjian batas wilayahnya gitu kan. Kalau cuma ngomongin garis lurus gitu, tarik garis lurus gitu, ini nggak presisi gitu, OCD lah gitu. Nah ya harusnya Natuna juga nggak jadi milik Indonesia kalau kita ngomongin soal ini nggak presisi dengan Indonesia, nggak lurus gitu kan, misalnya kayak gitu. Atau pulau NTT misalnya, di NTT kan itu lebih dekat ke Australia dibandingkan Indonesia. Atau Pulau Christmas itu kan lebih dekat ke Indonesia tapi punya Australia gitu. Jadi itu kan emang udah jadi udah ada kesepakatannya di tahun-tahun yang jauh lebih panjang dibandingkan tahun 2008 itu. Nah ini kenapa yang bikin postingan itu, kenapa dia menarik
garisnya itu malah di tahun 2008 itu gitu. Harusnya kan itu udah clear di tahun sebelum-sebelumnya gitu. Kan kayak jadi gimana ini apa ya? Akun Kemendagri gitu lah, akun pemerintah ini bisa melupakan fakta sejarah gitu, melupakan hal-hal yang udah pernah diputuskan di masa lampaunya gitu ya, positive people. Nah ini kan kalau kita baca lagi komentar dari netizen gitu kan terkait postingan yang pertama ini yang dia menceritakan kronologi pulau tersebut gitu kan ya, apa namanya, kenapa kemarin itu yang waktu awal diputuskan punyanya Sumatera Utara gitu kan ya, apa namanya, admin dalam tekanan, posting perintah Tuhan dan pulang menghadap Tuhan. Waduh. Terima kasih karena histori ini membuat terang bahwa penetapannya dipaksakan. Pertama, rapat 13 Februari 2002 bilang tidak ada kesepakatan, tetapi kenapa besoknya ada ketetapan? Atas dasar apa? Dasar Gazether keluaran BIK, peta RBI juga keluaran BIK. Kenapa tidak bisa dijadikan referensi? Jakarta jangan senang bermain. Kepercayaan rakyat Aceh menjadi taruhan gitu ya. Waktu konflik Aceh berakhir tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat damai lewat MOU Helsinki. Nah, dalam perjanjian itu ada satu poin penting banget. Batas wilayah Aceh ngikutin yang sudah ditetapkan sejak 1 Juli 1956. Artinya apa yang sudah ditetapkan dulu nggak boleh diubah seenaknya sekarang. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang 4 pulau itu masuk sumut, jelas pertentangan sama isi MOU ini. Dan MOU Helsinki itu bukan sembarang dokumen, tapi hasil perjuangan panjang untuk damai yang harus dihormati semua pihak. Nah itu kan dikasih paham netizen itu kan. Nah dari postingan yang pertama itu yang terkait kronologi itu netizen malah terbuka gitu kan ya, bahwa emang apa ya, ini apa namanya, karena histori ini membuat terang bahwa penetapannya ini dipaksakan, ini malah memberikan paham netizen gitu kan. Terus ada kejanggalan di rapat 13 Februari 2022 itu gitu yang apa namanya, menurut netizen ini ganjil seperti itu. Nah terus ini di reminder lagi terkait perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM gitu kan ya, itu juga menunjukkan bahwa wilayah Aceh itu sesuai dengan peta 1956 yang sudah ditetapkan gitu kan. Dari sekian komen belum nemu yang dukung putusan Kemendagri gitu ya. Kemendagri belajar di mana sekelas Permendagri dapat membatalkan undang-undang gitu ya. Damai itu Aceh bukan datang gratis tiba-tiba, jangan usik sesuatu yang diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Panjang prosesnya, dengarkan suara Aceh dan Joy Mudarat. Dan ini emang ya mudaratnya banyak ya, karena ini apa namanya, kayak kemarin tuh aduh kita baca komen-komennya tuh kayak aduh gimana gitu, panas banget gitu kan ya. Orang yang sudah damai, adem, ayem gitu malah dibuat panas dengan keputusan-keputusan seperti ini yang mengabaikan fakta sejarah gitu kan ya. Dan ini kan emang aduh sangat disayangkan ya. Ini sekelas ini loh, apa namanya, kementerian gitu loh, kenapa bisa membuat keputusan yang mengabaikan apa namanya, sejarah gitu ya, atau keputusan sejarah-sejarah sebelumnya gitu. Kayak duh sangat disayangkan ya, positive people. Nah ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi gitu ya hal-hal seperti ini. Nah ini kalau kita lihat dari laman Instagramnya Kemendagri, sebenarnya tidak ada permintaan maaf sama sekali ya. Kalau kita baca di postingan feednya ini tidak ada permintaan maaf sama sekali terkait kekisruhan gitu ya, terkait kekisruhan 4 pulau tersebut. Harusnya ada permintaan maaf tersebut ya atas kekeliruan tersebut, tapi benar-benar nggak ada gitu ya. Nah kalau menurut positive people gimana, silahkan dinilai sendiri. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.